Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah. Jakarta alhamdulillah cerah, mudah-mudahan seluruh Indonesia juga cerah. Secerah hati kita, Bang. Alhamdulillah. Di sini ada guru-guru saya nih, Kang Jaja nih. Wow, luar biasa. Berkah kita kalau ada guru nih, Pak. Benar, mudah-mudahan kita dikasih lancar, sehat walafiat. Amin, amin, amin. Kita mengawali, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan langkah kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, upaya untuk saling mendekatkan diri dan hati kita, untuk meluluhkan hati kita, menghancurkan ego-ego kita menuju penyatuan kalender Hijriyah. Kita awali dengan Fatihah ya Kang Jaja ya. Biar mudah-mudahan berkah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Ar-Rahman. Amin. Terima kasih Pak Cecep yang saya lihat. Biar sehat selalu ya Pak Cecep ya. Ini salah satu guru besar Indonesia di bidang falak. Kalau kita manggilnya Kiai Langitan. Jadi guru-guru falak itu guru-guru Kiai Langitan, Kang Jaja. Wah. Karena hubungannya dengan langit ya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat di sini. Amin. Banyak teman-teman kita saat ini, saya nyapanya udah buat semuanya aja ya. Buat para pejabat juga yang ada di daerah, khususnya yang menangani Binsar, pembinaan syariah, dan juga yang menangani Saprukyat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah Covid ternyata banyak hikmah, salah satunya ya seperti ini. Teknologi makin maju, kita nggak perlu harus turun ke daerah, tapi ternyata kita bisa menyapa seluruh orang-orang yang ada di daerah. Mengawali pertemuan kita, saya dikasih waktu yang singkat aja, karena memang ini adalah coffee morning. Bincang-bincang tentang kalender Hijriyah. Saya mengutip ayat itu, biasanya kalau orang-orang falak itu, waladzi ja'ala syamsa dia'ah. Kalau saya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini saya sih berharap bahwa dengan ayat ini bisa menggetarkan hati kita. Sesungguhnya kalender Hijriyah itu bisa nyatu kalau memang hati-hati kita sudah saling tertaut, dan utamanya adalah kita bisa saling berpegang teguh kepada tali agama Allah, menghilangkan ego-ego kita, sehingga ayat ini bisa benar-benar termaktub di dalam hati kita. Oke. Terkait dengan kalender Hijriyah, mungkin saya nggak bicara tentang sejarah ya Kang Jaja ya. Siap. Tapi ya bagus juga sih mengutip pertama kali itu justru kegalauan Abu Musa al-Asy'ari. Dia banyak surat masuk, tapi tanggalnya nggak ketahuan. Akhirnya bersurat kepada Sayyidina Umar.
Setelah bersurat ke Sayyidina Umar, ini kok banyak surat tapi tanggal yang nggak ada, direspon. Direspon oleh Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar langsung bermusyawarah dengan para sahabat. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat, akhirnya diambillah kesepakatan. Nah, jadi kalender Hijriah ini satu nih udah. Sejarahnya sudah bersatu awalnya. Sudah sepakat semuanya, dimulailah kalender Hijriah dari sejak Rasulullah hijrah. Seharusnya seperti ini kalender Hijriah. Tidak ada pertentangan, tidak ada perdebatan. Kita berharap bahwa sebetulnya kalender Hijriah itu adalah solusi umat untuk tertib administrasi di bidang penanggalan. Nah, terus kenapa sekarang berbeda? Nah, ini yang unik. Gitu kan? Unik sekali kenapa harus berbeda, padahal dulunya bisa satu, kenapa harus berbeda? Sehingga kita berharap sebetulnya ya kita harus mengulang sejarah lagi agar kita bisa bersatu. Gimana caranya ya itu tadi. Kita harus sudah mulai menanamkan di dalam hati kita. Kita ingin satu, kita ingin satu, kita ingin satu. Jadi semangat ini yang harus pertama kali ditanamkan kalau kita mau bicara tentang kalender Hijriah. Sehingga untuk mengawali kalender Hijriah itu, ya itu ayatnya, saya pikir. Jadi itu semangatnya itu dulu. Ya. Semangat. Terus sekarang ini kenapa sih berbeda? Oh, berbeda itu karena memang ternyata interpretasi dari hadis-hadis yang ada, yang yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Kalau dulu sebetulnya prinsip kalender Hijriah itu Rasulullah sudah memudahkan. Inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub asyahru hakaza wa hakaza wa hakaza. Jadi prinsip dasarnya itu sebetulnya mudah sekali. Jadi kalender bulan itu hakaza wa hakaza, yakni marratan tis'atan wa ishrina wa marratan salasin. Jadi bulan itu prinsipnya kalau enggak 29 30. 29 30. Dan memang secara ilmiah setelah astronomi ada, ilmu falak ada, bulan ya umurnya itu memang 29,5 secara ilmiah. Gitu. Sehingga konsep Rasulullah yakni marratan tis'atan wa ishrina wa marratan salasin itu sejalan dengan konsep falak secara ilmiah. Jadi walaupun inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub, kita memahaminya bahwa konsepnya itu sebetulnya sederhana gitu loh. Tidak perlu harus dengan ilmu yang jelimet karena bulan memang sangat mudah. Dan kita bersyukur bahwa penanggalan Hijriah itu adalah penanggalan yang paling update. Karena apa? Karena kita bisa melihat setiap hari perubahan fase bulan. Nah, ini ilmu yang paling enak, yaitu ilmu ngintip yang Pak Kang Jaja bilang tadi. Ya. Jadi memang setiap hari ini kalau bisa umat Islam itu bisa update fase bulan. Nah, kalau saya memang kebetulan alhamdulillah dikasih amanah untuk bisa ngintip bulan fase bulan tiap bulan. Ini ngintip yang memang alhamdulillah satu berkah, mudah-mudahan dan alhamdulillah yaitu banyak manfaatnya. Dan ini yang sebetulnya seharusnya memang kita lakukan, bahwa umat Islam itu sudah dikasih kalender yang mudah banget. Lihat aja bulan, fasenya berubah-ubah. Sesuai dengan ayat, waladzi ja'ala syamsa dia'a wal qamara nuran qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi konsepnya seperti itu. Terus juga yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi ini konsepnya bahwa kita kalender Hijriah itu adalah berdasarkan al-hillah, fase bulan yang menjadi tanda bagi manusia dan
perjalanan haji. Jadi fasenya itu mudah apa? Mudah dilihat, tinggal melihat, maka insya Allah kita bisa melihat kalender kita. Kalau sudah bulat, berarti dia sudah mau purnama, pertengahan. Kalau sudah kecil, hatta ada kal urjunil qadim, dari mula purnama terus lama-lama kecil, subuh kita bisa melihat sabitnya, maka otomatis ini bulan umurnya sudah tua. Jadi itu yang sebetulnya sangat mudah sekali dalam masalah kalender Islam. Rasulullah itu sudah membuat pakemnya nggak sulit-sulit banget gitu lah. Bulan segini. Kalau nggak kelihatan, nah untuk mengawali bulan ini yang memang agak jadi kalau di kalender Hijriah, kalau untuk penentuan awal bulannya ini yang menghendaki agar kita dicermat saja. Kalau di kalender Masehi itu pergerakan matahari, kalau pergerakan di kalender Hijriah itu dipergerakan bulan. Dan bulan kalau kalender awal, kalender Urfinya itu sebetulnya kita mudah sekali. Jadi kalau bulan ganjil itu umurnya 30, kalau bulan genap umurnya 29. Begitu terus. Nah, kalau untuk penentuan ibadah, Rasulullah lebih menekankan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Nah, dari disinilah dasar-dasar bahwa untuk penentuan awal bulannya ini, kalau tadinya kalender Hijriah berjalan secara urfi, nah untuk pelaksanaan ibadahnya diharapkan kita lebih hati-hati itu dengan mengintip bulan kalau bahasa Kang Jaja. Gitu. Atau bahasanya ru'yatul hilal. Nah, ru'yatul hilal ini adalah kita itu melihat bulan, sebetulnya prinsipnya juga mudah. Bila kita melihat kelihatan, besok tanggal. Kalau tidak kelihatan, maka besok diistikmalkan. Sebetulnya mudah kayak begitu, mudah sekali. Konsepnya seperti itu. Nah itu. Thank you. Yang zaman Rasulullah laksanakan terus berjalan. Akhirnya pada zaman sekarang ini ternyata interpretasi terhadap hadis tersebut banyak sekali kan gitu, sehingga memunculkan tadi mazhab-mazhab tentang penentuan awal bulan. Ada yang mazhabnya karena memang ilmu sudah ada, lalu hisab muncul, maka cukuplah dengan hisab. Ada juga konsepnya tidak bisa karena memang ini hadisnya adalah ta'abudi, maka konsep yang paling menentukan di dalam penentuan Ramadan, Syawal, Zulhijjah itu harus berdasarkan ru'yat. Tapi kalau untuk kalender Hijriah bulan-bulan yang lainnya bisa berjalan secara hisab. Terus dia berkembang. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan jadi adanya perbedaan interpretasi. Ya sudah cukup aja hisab. Toh hisab ini lebih yakin kan gitu. Tapi nggak bisa, ada juga yang nggak bisa kalau sekiranya cuma sekedar hisab, harus dengan ru'yat. Terus akhirnya munculkanlah perbedaan yang ada. Nah, perbedaan ini muncul juga terus tetap ada sampai sekarang ini gitu. Dan ini pun sudah juga lama. Perbedaan ini yaitu tadi, karena memang ternyata ada yang memakai hisab, ada yang memakai ru'yat. Padahal hisab ru'yat itu adalah dua mata uang. Jadi nggak bisa dipisahkan antara hisab dan ru'yah. Jadi seperti itu Kang Jaja. Nah, sekarang ini sebetulnya kita di Kementerian Agama itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengupayakan, karena memang kalender Hijriah ini sebetulnya ya harusnya satu, agar memantapkan ke selain yang Masehi, bahwa sebetulnya ya Hijriah ini adalah kalender yang paling update, kalender yang paling bagus. Cuman ternyata untuk persatuannya memang masih
masih agak sulit. Tapi kita tetap berupaya untuk apa? Untuk mencari celah, mencari jalan, bahwa mudah-mudahan upaya-upaya kita ini bisa menemukan titik temu. Kemarin juga belum lama kita melakukan rapat, rencana mungkin ada strategi khusus. Jadi sebetulnya sudah lama, tapi ya mungkin ada cara-cara yang mungkin yang lebih fresh lagi, kita akan tetap terus upayakan. Disinilah keberadaan Kementerian Agama menjadi fasilitator agar kalender Hijriyah ini yang dulunya masih terus berbeda, ya mudah-mudahan dengan upaya kita yang tak kenal lelah, mudah-mudahan bisa menemukan titik temunya. Ini udah berapa menit nih, Kang Jaja? Ini sudah 14 menit, Bang. Oh gitu ya. Itu tadi konsep kalender Hijriyah, terus hilal. Sekarang saya masuk ke konsep upaya-upaya Kementerian Agama, salah satunya sidang isbat. Karena singkat sekali ya, jadi loncat-loncatan. Sekarang saya bahas tentang sidang isbat. Sidang isbat itu adalah upaya kita untuk bisa menyatukan umat sebetulnya. Sidang isbat itu wadah musyawarah, organisasi keislaman, terus pakar palak, terus lembaga-lembaga terkait. Kita berharap bahwa sidang isbat ini bisa menjadi wadah untuk menentukan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah bukan hanya berdasarkan hisab, bukan hanya berdasarkan ru'yat, tapi adalah kesepakatan bersama. Saya berterima kasih bisa ada waktu. Jadi saat ini saya bisa bersosialisasi pentingnya sidang isbat. Bisa bersosialisasi upaya Kementerian Agama untuk menyatukan umat di penentuan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Jadi Kang Jaja, isbat itu adalah untuk menentukan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, itu bukan hanya hisab, bukan hanya ru'yat, tetapi musyawarah. Itu yang hebatnya. Jadi hasil musyawarah para pakar, para ahli, lembaga terkait misalnya seperti seperti BMKG, Planetarium, LAPAN, ITB, itu semua kita undang. Untuk umat, agar umat bisa pasti, agar umat itu bisa punya standar yang ajak gitu kan. Punya ketetapan hukum kapan saya berpuasa, kapan saya beridul fitri, dan kapan saya beridul adha. Ini forum yang sebetulnya saya kepingin semuanya itu bisa tahu bahwa Kementerian Agama itu hanya sebagai fasilitator dan legalisator ya. Legalitas bahwa apa yang dimusyawarahkan di dalam sidang isbat ini punya ketetapan yang baku, ketetapan yang pasti dari pemerintah. Jadi sidang isbat ini adalah upaya pemerintah, upaya para pakar seluruhnya untuk bisa masyarakat mempunyai pedoman yang pasti kapan dia harus berpuasa, kapan dia beridul adha, beridul fitri, dan kapan dia beridul adha. Nah, kalau selain dari itu, kita juga sudah punya kalender hijriyah di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama itu setiap tahun kita mengundang para pakar, para ahli untuk menyusun kalender hijriyah atau yang disebut takwim standar Indonesia. Jadi di Indonesia ini kita sudah punya kalender hijriyah yang mapan.
yang secara resmi kita pakai di dalam persuratan. Dan ini pun alhamdulillah beberapa penerbit besar atau percetakan kalender itu mengambil datanya dari kita. Dan ini berarti kita sudah punya kalender hijriyah yang mapan atau takwim standar Indonesia hasil dari pertemuan para pakar. Mungkin itu saja, Kang Jaja. Oke, Yang ini belum. baik. Bang Terima Mail. kasih, Kak. Ya, siap Bang Mail. Kita talk show aja Bang Mail ya. Nanti teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya, jangan angkat kakinya ya. Kita masih ada hangat ini. Jadi Bang Mail, ini saya kan termasuk orang yang awam soal intip-mengintip ini. Soal hisab, soal ru'yat ini kan Bang Mail. Sebelum kita buka buka tanya jawab Bang Mail, coba jelaskan yang lebih dengan kalimat yang simpel ini. Kita ini sebenarnya ada berapa sih pusat untuk meru'yat kita seluruh Indonesia ini? Yang punya kita. POB kita ada berapa? Kalau POB kita belum banyak ya. Baru di Palu, Pontianak, terus yang udah bangunan nih ya, bangunan Sukabumi, dan Aceh. Berempat ya. Nah, itu yang sudah berbentuk bangunan. Tetapi kalau kita lagi melaksanakan ru'yat, dan alhamdulillah ini teman-teman di daerah juga ada yang melakukan ru'yat tiap bulan. Itu di 34 provinsi kita sudah siapkan teleskop yang canggih untuk ngintip. 34 provinsi ada semuanya. Tapi portable. Siap. Portable ya? Siap. Portable. Oke, Bang Fahmi, Pak Kiai. Bisa mobile ya. Baik, Pak Kiai, Pak Ustadz Fahmi, kita coba sapa teman-teman dulu. Ini saya ada beberapa wajah yang familiar gitu, tapi saya nama-namanya enggak. Baik, teman-teman semua silakan, ini interaktif saja. Nanti satu pertanyaan nanti langsung dijawab sama Bang Mail, tapi mungkin pertanyaannya singkat, padat, dan langsung menukik. Silakan yang mau bertanya raise hand-nya. Angkat tangannya. Oke. Silakan Pak Arfan. Dari mana? Sebutkan namanya, asalnya dari mana? Bang Jai. Silakan. Nama saya Saiful Arfan dari Tanggamus, Lampung. Tanggamus, Lampung. Ya. Oke, siap. Iya. Oke. Pertanyaan saya begini. Kan kita nih di Indonesia ini beda-beda. Ada Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Oleh karena itu, di dalam penentuan hisab ru'yat ini, penentuan hilal, kan kadang-kadang tentunya untuk daerah tertentu berbeda dengan daerah yang di barat. Kemudian kita menentukan berdasarkan penentuan satu Syawal ataupun penentuan satu Dzulhijjah itu berdasarkan seperti apa. Kemudian pernah kita terjadi pada tahun berapa itu beda antara di Indonesia satu Syawal dengan yang ada di Arab Saudi. Nah, ini metode apa yang digunakan seperti ini, ada perbedaan seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Salam. Terima kasih Pak Arfan. Ada lagi yang bertanya? Mode reaction-nya ya. Saya tidak bisa. Oke. Bang Najmuddin. Dari mana ini? Oke, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Dari mana asli? Dari Riau, Kabupaten Siak. Oh, dari Siak. Oke, silakan Bang. Ahli pantun ini Bang Mail, ahli pantun. Assalamualaikum Pak Ismail Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru setahun yang lalu kita belajar di Pekanbaru bersama Pak Ismail Fahmi. Luar biasa. Terima kasih ilmunya Pak Ismail. Kami ingin bertanya Pak Ismail. Kalau bisa kalender Hijriyah ini Pak Ismail, khususnya kita yang ada di Kementerian Agama, kami yang di KUA ini, ada kalender khusus dari pusat. Jadi kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita mensiarkan kalender Hijriyah.
daripada Masehi. Karena kadang-kadang kawan-kawan UPK juga bertanya, Pak Kua, ini tanggal berapa hijrah ini? Bulan berapa hijrah, tahun berapa hijrah? Nah, jadi kita pengen ada kalender khusus sama gitu semua Kua dari pusat supaya tidak mencari-cari lagi karena ilmu kita kan tidak sehebat Kang Ismail Fahmi. Makasih Kang Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa. Ada lagi raise hand di reaction ya, bukan angkat. Oke. Ada lagi yang raise hand. Oke. Ini perempuan ada nggak? Oke. Sebentar, kita acak. Ada lagi yang raise hand, silahkan. Oke, saya kasih kesempatan untuk Nanya dulu. Oke, sebentar. Saya kesempatan untuk Pak Bahir Abdul Basit ini. Oke. Silakan Pak Bahir. Halo Pak Bahir. M Bahir Abdul Basit. Silakan Pak. Oke, mungkin beliau tidak mendengar. Saya pindahkan sebentar. Ada lagi. Pak Ridwan mana tadi ya? Angkat tangan saya tanya. Sebentar. Pak Edi Sutisno. Silakan Pak Edi. Halo Pak Edi. Silakan Pak Edi. Halo Pak Edi Sutrisno. Silakan Pak Edi, pertanyaannya ditunggu. Halo, sudah nyambung? Halo? Oke. Pak Ismail, ini sepertinya ada gangguan teman-teman. Sekarang kita jawab dulu 2 pertanyaan ini Pak Ustadz. Ini ada pertama dari Tanggamus, kemudian dari Riau ini. Yang dari Tanggamus ini kenapa sih Pak kita mesti beda hasil? Emang beda metode ya? Gitu. Yang kedua ini terkait dengan bisa nggak teman-teman KUA ini mendapatkan kalender yang sama gitu? Karena biasanya orang KUA itu pertanyaannya sama gitu. Silakan Bang Haji dijawab. Ya, terima kasih dari Pak Arfan. Tanggamus Lampung ya? Dari Lampung. Ya, makasih pertanyaannya. Ini pabrik. Lanjut. Pabrik. Kita dalam penentuan sidang isbat itu untuk tinggi hilal itu kita sudah hitungkan seluruh Indonesia. Jadi tidak ada wilayah barat, tidak ada wilayah tengah, tidak ada wilayah timur. Jadi penentuannya itu semuanya kita akomodir. Itu dari seluruh titik ru'yat kita juga semua dengarkan laporannya. Tinggi-tingginya semuanya juga kita hitung dari mulai Sabang sampai Merauke. Ini jadi kalau penentuan di sidang isbat ini sudah memperhitungkan seluruh wilayah Indonesia. Mungkin kalau berbeda dengan Arab Saudi atau bagaimana tadi ya? Arab Saudi. Kenapa berbeda dengan Arab Saudi? Kenapa berbeda dengan Arab Saudi? Karena memang kita menganut sistem wilayatul hukmi. Dan ini pun sudah masuk di dalam MUI bahwa dalam penetapan untuk daerah yang berbeda, maka kita menetapkan untuk daerah yang kita tempati atau menjadi wilayatul hukmi. Kalau untuk Indonesia, wilayatul hukminya adalah Indonesia. Kalau ini Arab ya Arab Saudi. Dan memang ini salah satu yang kepingin saya tegaskan juga bahwa ulama Saudi itu memberikan anjuran kepada seluruh umat muslim yang ada di daerah masing-masing untuk mengikuti ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintahnya masing-masing. Ini ulama Saudi. Ulama Saudi itu jadi menegaskan kalau penetapan untuk Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, khususnya Zulhijjah,
Karena memang yang paling marah kalau untuk perbedaan dengan Arab Saudi ini kan Dzulhijjah. Itu ulama Saudi itu sudah menegaskan bahwa penetapan atau penggunaan kapan kita beridul adha itu adalah mengikuti penetapan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Jadi terkadang aneh kalau ada ulama teman-teman kita atau yang malah mengikuti Arab Saudi, padahal Arab Saudinya sendiri memerintahkan untuk mengikuti ketetapan yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi kita ngikutin pemerintah lokal ya Pak Ustadz ya? Iya, orang ulama sana kok yang ngomong. Oke, siap. Jadi, kenapa berbeda? Nah, garis tanggal Hijriyah ini memang unik. Dan memang dibuat fleksibel, jadi nggak selamanya harus mengikuti Mekah atau lain, tapi semuanya dipisahkan oleh garis tanggal. Kalau memang wilayahnya sudah masuk hilal bisa terlihat, maka dia masuk tanggal. Ada memang daerah yang hilalnya minus, maka otomatis dia tidak bisa masuk tanggal. Seperti itu Kang Jaja. Siap. Terus, untuk yang pertanyaan dari Pak Najamuddin, saya berterima kasih. Indonesia itu, khususnya Kementerian Agama itu sudah menerbitkan ini nih. Takwim standar. Takwim standar. Kelihatan ya Pak Jaja? Ya. Takwim ya. Ini kita sudah cetak, sudah kita sebarkan ke Kanwil. Cuman memang kuotanya terbatas, sehingga mungkin nggak sampai ke KUA. Tapi kita juga sudah buat PDF-nya. Itu ada PDF-nya, nanti bisa di-download di Bimas Islam. Dan beberapa kalender besar itu sudah memakai standar takwim. Kecuali kalender ormas atau kalender yang buatan sendiri. Tapi kalau penerbit besar, insya Allah sudah memakai yang takwim. Ya, oke. Jadi pada intinya kita sudah menyiapkan ya, mungkin tidak semua KUA ya. Jadi mungkin nanti Pak Ustadz harus diprioritaskan nih, KUA ini seluruh Indonesia itu ada sekitar 5.845. Jadi ini harus disiapkan khusus buat KUA ya. Masukan bagus. Oke. Karena memang gini Pak Ustadz, jadi teman-teman KUA ini adalah garda terdepan yang orang nanya apapun itu biasanya ke KUA gitu. Walaupun kadang KUA juga buat pertanyaan itu nggak berkaitan. Baik, teman-teman semua. Ya, Ustadz. Ya, terima kasih. Masukan bagus banget ini. Siap. Iya. Ya, atau kita nanti bikin yang khusus digital, Ustadz. Kalender digital untuk teman-teman KUA yang tidak bisa menjangkau. Baik. Saya kasih kesempatan lagi yang mau bertanya, silahkan. Dari tadi kok nggak ada perempuan yang bertanya ya? Orang kan perempuan. Wahidah Karim. Perempuan boleh nggak sih ikut ngeru'yah itu, Pak Ustadz? Itu malah justru bagus. Bagus. Nggak ada ini. Perempuan lagi haid itu boleh ngeru'yah gitu. Justru perempuan paling tahu kapan datang bulan, Kang Jaja. Oh, betul itu ya. Iya kan? Kalau itu suami Kang Jaja, Wahidah Karim tuh. Kelihatan. Oke. Mbak Wahidah Karim, saya tidak bisa kelihatan. Oh iya Mbak, silakan. Saya sudah Oke. Sudah, silakan. Di-unmute. Bang Jai. Ini Mbak, aku nggak bisa unmute. Oke. Jai, bentar Jai. Dah. Oke, silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Wahidah. Saya dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, penyuluh agama. Nah, ini orang paling kaya nih Bang Mail, punya pempek kapal selam. Wah, PPA sekarang. Silakan Mbak, silakan. Terima kasih Pak Jaja. Ya, yang ingin saya tanyakan bagaimana menyikapi perbedaan dalam menentukan hisab dan ru'yat. Kadang masyarakat itu, saya sebagai penyuluh, rasa klaim itu sih pengen begini, ini beda. Yang ini jadwalnya penentuan 1 Syawalnya hari Rabu, ya ini hari Kamis gitu. Oh iya. Itu kan itu sebagai penyuluh agama,
untuk menyikapi perbedaan yang terjadi dalam masyarakat. Ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Fahmi, ini pertanyaan yang banyak juga nih masuk ke WA saya nih. Mungkin teman-teman nggak bisa ada yang live di IG nih, ada yang live di YouTube. Bang Fahmi, ini bisa nggak dikasih tip ke teman-teman penyuluh ini paling banyak ini? Ini WA ke saya lebih dari 10 ini. Bagaimana caranya bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat dan itu bahwa misalnya ketika terjadi perbedaan tentang hisab dan ru'yat. Silakan Bang Fahmi. Ini pertanyaan mendasar yang harus kita coba kasih jawaban nih supaya teman-teman penyuluh nanti di bawah tidak terjadi kesulitan. Oke, makasih. Langsung aja ya. Silakan langsung. Oke. Kita tahu bahwa memang yang namanya perbedaan itu sebuah keniscayaan, pasti ada. Tapi memang saya itu ada satu ungkapan ulama itu, Pak Kiai Saifuddin Amsir, itu juga sebetulnya bagus. Perbedaan itu adalah rahmat. Kalau berbeda aja rahmat, apalagi bersatu, kan pasti lebih utama. Nah, terus bagaimana sih menyikapi kalau sekiranya ada perbedaan? Ya satu, kita memang tetap menjaga toleransi, bahwa sebetulnya di masyarakat memang tetap ada yang memegang teguh prinsip bahwa saya ini berdasarkan hisab, saya ini berdasarkan ru'yat. Itu harus kita terima. Terus, kalau toh kita memang ingin memberikan penjelasan, dan saya juga kepingin sebetulnya agar semuanya itu bisa memahami bahwa sidang isbat yang telah ditetapkan pemerintah itu adalah terdiri dari seluruh unsur-unsur yang ada. Ahlinya ada, pakar falak, pakar astronomi, instansi terkait juga sudah ada. Dan di sidang isbat, ini tadi saya sampaikan, bukan hanya hisab, bukan hanya ru'yat, tapi yang menjadi ketetapan itu adalah hasil musyawarah. Ini yang juga mungkin kami berharap bahwa penyuluh-penyuluh di daerah bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa kalau penentuan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah ini adalah sudah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004. Pemerintah, di mana isinya itu? Pemerintah dalam menetapkan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah harus berkonsultasi dengan ormas Islam dan yang lain-lainnya. Dan kita bersyukur bahwa di dalam sidang isbat ini nanti dikasih pengertian ke masyarakat bahwa sidang isbat itu sebetulnya bukan Pak Menteri yang menetapkan, tapi hasil musyawarah yang menetapkan. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar hisabnya, tapi ru'yat juga dipertimbangkan, dan yang terakhir adalah hasil musyawarah. Kalau kita sudah hasil musyawarah, insya Allah ini adalah kita menjadi ketetapan bersama. Baik, luar biasa. Jadi intinya kita perlu meluruskan ya, Pak Menteri ini hanya menetapkan ya hasil musyawarah, BHR, Ormas Islam, MUI ya, Iya, Ustadz ya. Betul. Sekarang ada Komisi 8 ikut juga.